Korea Utara, sebuah negara yang terletak di semenanjung Korea bagian utara, sering kali menjadi sorotan dunia karena sistem politiknya yang unik dan tertutup. Namun di balik tirai ketat negara ini, tersimpan kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh budaya yang kuat, tradisi kuno, serta adat istiadat yang masih dijaga turun-temurun. Kehidupan sehari-hari masyarakat Korea Utara sangat dipengaruhi oleh ideologi negara, namun tetap memperlihatkan unsur budaya Korea yang khas dan berakar dari sejarah panjang. Masyarakat Korea Utara menjalani kehidupan yang sangat terstruktur dan disiplin. Hari-hari mereka dimulai dengan kerja bakti pagi atau apel bersama di tempat kerja, sekolah, atau komunitas. Aktivitas harian banyak diatur oleh pemerintah, mulai dari jam kerja, pendidikan anak-anak, hingga jenis tontonan televisi. Warga biasanya bekerja di pabrik, pertanian kolektif, atau lembaga pemerintahan. Transportasi publik seperti tram dan kereta bawah tanah di Pyongyang digunakan oleh warga dengan teratur. Sementara itu, di pedesaan, aktivitas bercocok tanam masih menjadi bagian penting dari kehidupan. Teknologi dan internet sangat terbatas, sehingga komunikasi dan hiburan lebih sering dilakukan melalui radio nasional atau pertemuan komunitas. Budaya Korea Utara dibangun di atas prinsip Juche, yaitu ideologi kemandirian yang dikembangkan oleh Kim Il-sung. Dalam kehidupan masyarakat, loyalitas terhadap negara dan pemimpinnya menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi. Potret pemimpin dipajang di setiap rumah dan tempat umum, dan warga diwajibkan menunjukkan penghormatan secara berkala. Meski begitu, budaya tradisional Korea tetap hidup. Musik rakyat, tarian tradisional seperti Gangnyeongmu, dan seni peran klasik seperti opera Korea sering ditampilkan dalam festival nasional atau acara kenegaraan. Adat istiadat masyarakat Korea Utara menunjukkan perpaduan antara tradisi Korea kuno dan pengaruh revolusioner modern. Upacara pernikahan, meskipun tidak mewah, dilakukan dengan tata cara yang tetap menjunjung nilai kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang tua. Pakaian tradisional seperti hanbok masih dikenakan dalam acara tertentu, khususnya saat Tahun Baru Korea atau Hari Nasional. Salah satu adat penting adalah perayaan ulang tahun para pemimpin negara, yang disebut sebagai Hari Matahari, ulang tahun Kim Il-sung, dan Hari Bintang Cerah, ulang tahun Kim Jong-il. Hari-hari ini dianggap sakral dan dirayakan secara nasional dengan parade, pertunjukan budaya, dan kunjungan ke patung para pemimpin. Tradisi gotong royong dan kerja kolektif menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Terdapat sistem, unit lingkungan, seperti RT/RW, di mana warga memantau satu sama lain untuk memastikan kepatuhan terhadap norma sosial dan aturan negara. Sistem ini secara tidak langsung membentuk struktur komunitas yang kuat, walaupun di bawah pengawasan ketat. Setiap warga juga diwajibkan mengikuti kegiatan organisasi massa seperti Liga Pemuda, Liga Wanita, atau serikat buruh, yang mengajarkan nilai-nilai patriotisme, moral sosialisme, dan tanggung jawab kolektif. Walau sering digambarkan sebagai negara tertutup, kehidupan masyarakat Korea Utara sesungguhnya menyimpan banyak sisi budaya dan tradisi yang kaya akan nilai sejarah dan kebersamaan. Meskipun setiap aspek kehidupan dibalut oleh ideologi negara, masyarakat Korea Utara tetap menunjukkan kekayaan identitas budaya mereka melalui adat istiadat dan gaya hidup yang unik. Di balik kehidupan yang penuh disiplin dan keteraturan, terhampar warisan budaya yang berakar dari peradaban Korea kuno dan bertahan kuat hingga hari ini. Walaupun Korea Utara lebih dikenal dunia karena urusan politik dan militernya, negara ini juga memiliki kekayaan alam dan sejarah geologi yang menarik untuk dikaji. Salah satu tempat yang menyimpan peninggalan masa prasejarah tersebut adalah Museum Alam Korea yang terletak di ibu kota Pyongyang. Museum ini menjadi rumah bagi berbagai koleksi fosil yang mencerminkan kekayaan paleontologi wilayah semenanjung Korea, termasuk spesimen unik yang tak ditemukan di banyak tempat lain. Salah satu koleksi paling menonjol di museum ini adalah fosil-fosil dinosaurus yang ditemukan di bagian selatan dan tengah Korea sebelum negara ini terpecah. Spesimen seperti Jeholosaurus, Psittacosaurus, dan Hadrosaurus ditampilkan dalam bentuk rangka lengkap, replika 3D, hingga diorama habitat zaman kapur. Fosil jejak kaki dinosaurus yang ditemukan di wilayah pesisir barat negara ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Jejak tersebut menunjukkan bahwa pada zaman prasejarah,
Wilayah Korea Utara dulunya merupakan tempat lintasan atau habitat alami kawanan dinosaurus herbivora maupun karnivora. Tak hanya dinosaurus, Korea Utara juga memiliki fosil-fosil mamalia purba seperti rusa raksasa, macan bergigi pedang, dan mamut kecil yang diyakini hidup pada zaman es. Beberapa gading besar dan tengkorak binatang-binatang ini dipajang dalam kondisi yang masih sangat baik, memberikan gambaran nyata tentang bentuk kehidupan ribuan tahun silam di kawasan Asia Timur Laut. Fosil-fosil ini juga ditemani oleh penjelasan naratif dalam gaya khas Korea Utara, yang sering mengaitkannya dengan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap tanah air yang sudah menjadi tempat kehidupan sejak zaman purba. Koleksi fosil laut juga sangat mengesankan. Beberapa amonit, trilobit, dan ikan bertulang keras purba yang ditemukan di batuan sedimen kawasan pegunungan utara menjadi bukti bahwa wilayah ini dulunya berada di bawah laut jutaan tahun yang lalu. Bentuk dan pola simetri fosil-fosil ini sangat indah, memikat banyak peneliti yang diberi akses terbatas untuk mempelajarinya. Bahkan ada salah satu fosil langka berupa ikan bersirip Lobus coelacan, yang diklaim ditemukan di kawasan perairan timur Korea. Jika keasliannya benar, ini menjadi salah satu temuan luar biasa yang menunjukkan kekayaan biogeologis negara tersebut. Yang unik dari museum ini adalah cara mereka menyajikan koleksi fosil, dengan narasi kuat tentang kehebatan tanah air dan hubungannya dengan sejarah panjang bangsa Korea. Panel informasi di museum sering memuat kutipan-kutipan dari pemimpin negara yang menekankan pentingnya memahami sejarah bumi untuk memperkuat semangat juche dan nasionalisme. Walaupun pendekatan ini berbeda dari museum-museum paleontologi lain di dunia, ia memberikan pengalaman yang unik, penuh warna, dan menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dikemas dalam konteks budaya lokal. Fosil-fosil di Museum Korea Utara bukan hanya menyimpan cerita tentang makhluk purba, tetapi juga menjadi cermin cara sebuah bangsa menafsirkan sejarah alam dalam bingkai ideologi dan identitas nasional. Koleksi yang aneh, unik, dan luar biasa ini tak hanya menakjubkan dari sisi ilmiah, tetapi juga menarik dari sudut pandang antropologi budaya. Di balik keterbatasan akses dan kebijakan yang ketat, Korea Utara ternyata menyimpan jejak bumi yang sangat bernilai dan memukau. Korea Utara mungkin bukan destinasi wisata yang umum bagi dunia luar, namun negara ini menyimpan sejarah panjang yang menciptakan warisan budaya yang indah dan memukau. Di balik citra tertutupnya, Korea Utara menawarkan sisi lain berupa jejak sejarah kerajaan kuno, peninggalan arsitektur yang monumental, serta cerita rakyat penuh simbolisme yang diwariskan turun-temurun. Bagi sebagian wisatawan yang berkesempatan masuk, Korea Utara menyajikan pengalaman yang tak terlupakan, penuh misteri, keunikan, dan kekayaan budaya yang tersembunyi. Sejarah Korea Utara berakar dari kerajaan-kerajaan kuno di semenanjung Korea, seperti Goryeo, Balhae, dan Joseon. Goryeo, yang wilayahnya mencakup sebagian besar Korea Utara modern, dikenal sebagai salah satu kerajaan paling tangguh dalam sejarah Asia Timur. Banyak peninggalan dari masa ini masih bisa ditemukan, seperti makam-makam kerajaan Goryeo di dekat Pyongyang, lengkap dengan lukisan dinding yang menggambarkan kehidupan bangsawan dan kepercayaan spiritual masa lampau. Selama berabad-abad, wilayah Korea mengalami invasi, penjajahan, dan konflik. Masa penjajahan Jepang tahun 1910 sampai tahun 1945 menjadi babak pahit dalam sejarah, namun sekaligus memicu semangat kemerdekaan yang terus dipupuk oleh generasi berikutnya. Pasca Perang Dunia II, Korea terpecah menjadi dua negara, dan Korea Utara berkembang dengan sistem ideologi tersendiri di bawah kepemimpinan Kim Il-sung. Inilah yang membentuk jati diri negara saat ini, kuat, mandiri, dan sangat menjaga warisan leluhur. Meski akses wisatawan sangat terbatas dan harus melalui jalur resmi, beberapa lokasi di Korea Utara cukup populer bagi pengunjung internasional, terutama dari Tiongkok dan Rusia. Kota Pyongyang, misalnya, menampilkan arsitektur monumental seperti Menara Juche, Istana Matahari Kumsusan, dan Kaesong Youth Park. Ada juga Gunung Myeohyang, kawasan suci yang menyatu antara keindahan alam dan tempat ibadah leluhur. Di Provinsi Utara, Gunung Paektu menjadi destinasi yang sangat dihormati dan dijuluki sebagai tempat kelahiran bangsa Korea. Gunung ini tidak hanya indah dengan danau kawah yang memukau, tetapi juga dipercaya sebagai tempat kelahiran legendaris pemimpin Kim Jong-il, meskipun versi sejarah lain menyebutkan ia lahir di tempat berbeda.
Korea Utara juga kaya akan cerita rakyat yang diwariskan secara lisan maupun tertulis. Salah satu legenda terkenal adalah Dangun Wanggeom, pendiri kerajaan pertama Korea, Gojoseon, yang dipercaya lahir dari hasil perkawinan makhluk surgawi dan seekor beruang yang berubah menjadi wanita. Kisah ini menjadi simbol asal-usul bangsa Korea dan sering dipakai sebagai penguat identitas nasional. Ada pula cerita-cerita rakyat tentang harimau yang bijak, kelinci cerdik, dan naga penjaga gunung, yang mengandung pesan moral tentang keberanian, kesetiaan, dan kejujuran. Cerita-cerita ini masih diajarkan di sekolah dan dipentaskan dalam bentuk drama rakyat atau pertunjukan boneka tradisional. Masyarakat Korea Utara juga mempercayai kisah spiritual di balik alam, seperti mitos roh-roh penjaga gunung dan hutan yang harus dihormati agar panen berhasil dan desa terlindung dari bencana. Sejarah Korea Utara tidak hanya mencerminkan kekuatan dan perjuangan, tetapi juga menampilkan kekayaan budaya dan keindahan yang tersembunyi di balik batas-batas politik. Wisatawan yang datang dengan izin resmi akan menemukan sisi lain dari negeri ini, yang syarat nilai historis, cerita legenda yang penuh filosofi, serta keindahan alam dan warisan budaya yang sangat dijaga. Dalam sunyi dan ketertutupannya, Korea Utara menyimpan pesona yang unik dan berbeda dari tempat manapun di dunia.